Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami ya Babewa. di channel Babewa. Ya. Di sebelah kanan saya ada Bang Ulin. Nah, di sebelah kiri saya ada Mas Chandra Kusuma yang biasa kita bikin konten makan-makan. Kalau yang sebelah ini kan biasa kita bikin konten apa? Yang lucu-lucu. Kita pernah review Palu. Palu, Iya, review ya, Palu yang tsunami, ya, masjid. Yo, Masjid terapung. masih terapung. Ya, oke. Kami bingung bikin konten apa ini hujan-hujan, jadi kami Terpaksa untuk terpaksa lab. Bukan lab ya. bukan lab, jadi kita kayak Ya, gabut. gabut ya. Nah, jadi kami mau bikin konten apa, bingung juga bikin konten apa. Mungkin eh, tanya-tanya seputar kehidupan aja ya. Kehidupan. Jadi podcast Ulin. podcast Podcast. podcast jadi Kobuzer. Podcast ya. Jadi hostnya siapa hostnya? Saya hostnya ya. Iya. Oke. Siapa yang di podcast? Ulin. Podcast Ulin ya. Jadi kita tanya-tanya Mas Ulin ini. Mas Ulin apa kabarnya? Wah, sehat ini, Be. Sehat. Ya, sehat. Sehat. Mas Ulin kesibukannya apa? Kalau kegiatan sehari-hari ya, kalau nggak ada kegiatan ya tiap hari kerja. Selain itu ya mungkin ya nyampe cuma ya kegiatan biasa, mungkin mencuci apa semua. Begitu saja. Oh, sebenarnya Mas Ulin ini orang Jawa apa orang Kaili, Sulawesi? Ya sebenarnya saya aslinya orang Jawa, tapi karena lama hidup di Sulawesi, kurang lebih mau hampir 1,5 tahun. Nah, jadi karena lingkungannya Kaili ya, akhirnya ya bisa ke bawah bahasa sini ya. bahasa sini, bahasa Sulawesi ya. Jadi ikut-ikut saja. Nah, begitu. Kalau aslinya memang real orang Jawa, ya, aslinya orang Jawa. Nah, Mas Ulin, mungkin saya bertanyanya mungkin tentang pengalaman saja ya, pengalaman di Sulawesi. Sulawesi ya, Ya. selama di Sulawesi. Nah, sekarang kan di Poso. Nah, selama di Poso ini Mas Ulin membaca karakter orang Poso ini seperti apa? Mungkin begini ya, yang saya maksud itu kalau di Jawa kan Monggo, ya kan, sketsaken. Jadi orangnya kayak menawarkan terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya kita belum duduk itu udah disuruh duduk gitu kan. Jadi mungkin tata krama ya, tapi ke perbedaan perbedaan. Jadi perbedaan karakter orang di Jawa sama di Poso. Nah, jadi karakternya seperti apa kalau misalnya di Poso ini? Ya, kalau karakter lain dia di Poso sama di Palu sama di Jawa lain, beda, sangat beda. Bedanya? Karena bedanya kenapa? Ya kalau di Jawa mungkin dari logatnya ya ketahuan ya. Kayak Mas Chandra ini kan kelihatannya logatnya ya dari saya ya pelan begitu ya. Mungkin kalau di Palu ya kasar dia ya. Permisi Bu, Pak, ada kenapa Mas? Nah, misalkan begitu ya. Dari logatnya ya kelihatan kasar, tapi sebenarnya tidak. Memang dia pembawaannya begitu ya, hatinya tidak kasar begitu, hatinya baik-baik ya, orang Palu ya. Cuman lain lagi sama Poso ya. Sama Poso di sini lain lagi dia. Lebih sama kayak Jawa ya, halus. Mari masuk ya, disuruh masuk. Ya, apalagi di Poso sini mayoritas ya penduduk asli Poso ya non muslim ya, bisa Nasrani. Jadi dia lebih enak ya, lebih menghargai satu sama lain ya. Nah, jadi begitu. Itu pengalaman dari Jawa, Palu ke Poso ya, karakternya seperti itu. Oh, itu jadi kalau misalnya pengalaman di Poso sama di Palu itu berarti jauh beda ya? Ya jauh beda. Berbedanya berarti
karena nadanya atau eh, cara penyampaiannya aja? Ya beda dia, beda. Nadanya ya Dari penyampaiannya. nadanya, dari logatnya, ya beda Logat dia. logat itu gimana sih? Logatnya kalau Palu terlalu, Cara bicara iya cara bicaranya dia. Oh, cara Dia bicaranya. kalau Palu kayak belakangnya itu bak ekor-ekor dia. Baik ekor-ekor ya. Iya, bak ekor-ekor maksudnya Oh, kayak ini ya berarti biasa. ada panjangnya begitu Berarti kalau Palu. kayak Jawa Timur itu, kalau Jawa Timur kan bahasa Sidoarjo Ya, sama macam bahasa itu. Kediri. Ya, Padahal sama-sama Jawa, tapi sama-sama Jawa. enggak, kalau misalnya di Palu itu bahasanya lebih ke daerah Kaili atau campur-campur di situ. Kalau di Palu dia ya campur-campur dia. Ada Campur-campur. Kaili, ada Bugis Oh, begitu. gitu. Ya. Kalau di Poso? Kalau di Poso kebanyakan orang Poso asli, Pamona. Nah, Pamona ya. suku Pamona dia. Berarti suku lebih Pamona. kayak kalau bahasa daerahnya itu masih bisa dimengerti ya, Mas? Ya, masih bisa dimengerti, baku ambil-ambil dia. Oh, Mirip. tapi Mirip. kalau di Palu kan ada Kaili ya. Ya, Kaili kan lebih kayak bahasa daerah. ya bahasa daerah dia Ah, lebih ke bahasa Jadi daerah. kita agak susah mengerti kan? Iya, iya, susah mengerti. Kayak di Jawa Timur mungkin kita masih lebih gampang paham ya. Ya, Tapi kalau udah masuk ke Jawa Timur bagian Madura, ya. nah begitu ya mungkin nih kali ya. Sudah lain dia. Oke. Sudah lain bahasanya. Nah, itu pengalaman Ya, Mas pengalaman Ulin ya. ya selama di Sulawesi. Ya, teman-teman itu nggak usah takut ya merantau itu, karena kenapa? Saya dari Jawa ya, dari Jawa berpikirnya sudah aneh-aneh. Siapa yang nggak dengar gempa Palu ya? Nah, Siapa ya, yang nggak dengar gempa Palu? Karena kenapa? Kita bayangannya di Jawa, waduh nanti ke sana ya rawan tsunami. Sedangkan beritanya saja Palu Donggala sudah begitu. Apalagi nanti kita ke sana, waduh tiba-tiba gempa, tiba-tiba tsunami. Tidak mungkin, tidak ya. Bayangannya Iya, kita betul. saja ternyata ya. Kita samperin ke Palu sini ya. Alhamdulillah Ternyata ya. ya enggak ada apa-apa ya. Alhamdulillah aman ya. Begitupun dari Palu ke Poso, Poso ya. Karena lalu pernah di tahun 2000-an itu ada kerusuhan konflik ya. Tapi ya bayangan kita ya begitu, ternyata kita ke sini tidak ada apa-apa, aman-aman saja ya. Jadi enggak usah takut ya. Intinya itu saja ya. Ya enggak mungkin tuh ada apa-apa juga kan, banyak orang juga. Nah, itu saja ya. Jadi kalau dengar cerita Mas Ulin ini tadi, keinget waktu kita masih di Jawa ya. Iya. Karena kita bareng-bareng ke Sulawesi. Ya. Lalu juga kita takut-takut ya, waduh Takut-takut. nanti. Aku ingat baru pertama kali datang di Ya. Palu itu, ya Allah, Cuaca. cuacanya lagi Aduh, panas sekali ya. Iya. Panas banget kan? Iya. Ya. Banget. malamnya bisa tidur. Malam susah tidur. Selama 3 hari lah, selama 3 hari itu Pakai kipas. tidur nggak pakai Iya. baju Nggak ya. pakai baju. Nggak Ya. pakai baju, tidur nggak pakai baju. Tapi lama-lama kita beradaptasi. Lalu kita pindah ke Poso, makin beradaptasi lagi Iya. karena cuaca Lebih dingin. ternyata. Ya, Itu ya. Nah, ini di sebelah kiri saya ini mau tanya-tanya juga karena Ya. ya mungkin ceritanya berbeda ya. Ya. Karena mungkin kita datang ke Sulawesi bareng-bareng, tapi mungkin kan pengalamannya mungkin berbeda ya. Berbeda. Walaupun sedikit. Nah, kita tanya Mas Chandra ini. Mas Chandra kalau selama di Palu nemuin orang yang jahat nggak? Kalau yang namanya orang jahat ada ya pastinya kan di situ. Apalagi kalau lalu kan kita di Palu di lingkungan yang namanya ya golongan yang namanya terkenal nakalnya lah ya kan, di kampung di situ kan, di salah satu daerah. Jadi orang Palu itu udah hampir semuanya udah tahu bahwasanya daerah situ itu ya kayak namanya tempatnya orang-orang jahat, kayak namanya banyak yang namanya bandar narkoba juga di situ ya kan, banyak yang namanya orang yang suka maling-maling ya kan. Nah kayak begitu. Tapi ya selagi yang namanya intinya kalau yang namanya kita eh, berbuat baik yo mungkin untuk yang namanya kejahatan itu ya kayak namanya Tergantung pembawaan kita ya. Kalau itu misalnya kita, nah ini kan kenapa aku nanya ada orang jahat atau enggak, karena
banyak anak muda sekarang itu kalau mau merantau itu takut. Takut. Jadi, Takut. nanti takut orang inilah, Di takut sana orang di sana lah, banyak oh orang banyak nakal. orang nakal. Nah, di Palu itu ya ada ya, tapi di Jawa juga ada ya, Ada. termasuk di tempat aku Sumatera juga ada. Ada. Semua wilayah ada Semua ya. semua tempat itu pasti ada orang Iya, pasti nakal ya. ada. Ada di Karena sana, betul. ya kalau yang namanya ibaratnya gini, orang yang namanya baik bisa dikatakan baik karena ada orang jahat. Bener nggak? Bener. Ya kalau namanya orang jahat, yang namanya bisa dikatakan jahat karena masih ada orang baik. Nah, Ya enggak? tapi Jadi kalau misalnya Mas Chandra sendiri pernah nemuin nggak langsung kelihat langsung gitu orang yang di depan mata pernah jahat sama Mas Chandra? alhamdulillahnya selama itu belum ya kan. Ya meskipun di situ eh, tempatnya itu di lingkungannya itu ya banyak yang namanya katanya sih ya kan, Iya. katanya orang-orang sekitar situ ya memang di situ tempatnya orang-orang Orang ya nakal nakal lah gitu ya. begitu. Orang Cuman nakal. kalau yang namanya ngelihat secara langsung sih belum Belum pernah. ya. Dan jangan sampai ya. Iya. Jangan sampai. Jadi kalau misalnya ini aku cerita ya. Kalau saya pernah. Pernah ya? Pernah. Oh. Pernah. Cuma lihat saja ya. Lihat Nah, apa namanya? Si korban begitu ya. Tapi kalau yang lakuin jahatnya enggak pernah. nah, Yaitu kena pisau ya. Kena pisau di sini. Apa namanya ini? paha. Pahanya ya kena pisau ya. Naik motor begitu kena pisau. Ya wajar mungkin dia mabuk kan. Mungkin kan begitu kan. Yang kena siapa ini? Ya Orang orang, lain. saya juga nggak kenal. Kebetulan waktu itu saya pas lewat, nah pulang kerja, ya itu kena pisau ya. Ya mungkin ya ada hikmah-hikmahnya. Kalau kita orang positif kan setiap kejadian pasti kita ambil hikmahnya. Itu di mana itu? Itu di daerah Palu. Oh, waktu ya. lalu di Palu ya, Iya, pengalaman di Palu. Ya. Kalau aku itu ya mungkin itu tadi ya, kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau kita menanam baik, kata orang kan begitu ya. Iya, Kalau betul. kita menanam baik pasti akan dapat kebaikan pula. Iya. Kalau kita jahat sama orang pasti kita dijahatin juga sama orang. Tapi terkadang kita sudah baik, tetap aja ada orang yang jahat sama kita. Betul. Nah, ini yang disebut eh musibah kali ya. Iya, Nah, mungkin begitu. jadi kalau pengalaman aku sendiri, ini kita ceritanya bercerita pengalaman ya. Jadi Pengalaman. nggak mesti harus di Sulawesi ya. Iya, betul. Aku dulu kan pernah merantau di Surabaya tahun 2016, 2017, 2016, 2017. 2015 di Sidoarjo aku. Nah, Iya. cuman pengalaman aku melihat dan aku juga korbannya. Iya. Jadi kalau orang jahat itu sebenarnya di mana-mana ada. Makanya Iya, aku betul. dulu di Surabaya itu ya aku bilang kota yang menurutku keras ya untuk kehidupan ya. Yang dimaksudkan keras itu ya kalau kita nggak kerja ya nggak makan gitu kan. Betul. Nggak ada orang yang bakal ngasih kita makan karena lingkungan kota itu adalah lingkungan pekerja semua. Nah, di satu hari itu aku kecolongan handphone Iya. ya. Jadi bener-bener orang yang nyuri itu di depan mataku sendiri. Kayak hipnotis gitu. Itu teman atau sahabat atau orang nggak kenal? Orang nggak kenal. Oh, orang nggak Jadi kenal. orang nggak kenal menawarkan handphone, katanya mau jual handphone dan aku juga bawa uang di situ. Aku kasih uang, transaksi lah, udah transaksi. Ya. Lalu aku lihat handphone, aku pegang handphone, memang handphone yang dia mau jual. Tapi nggak boleh dilihat lama-lama terus diambil lagi. Mungkin itu dulu kan terlalu polos dan terlalu percaya sama orang. Iya. Ternyata handphonenya diambil, uangku diambil, handphoneku sendiri, handphone yang memang punyaku Iya. memang aku punya Pribadi. handphone pribadi juga diambil. Kayak dihipnotis gitu. Iya, hipnotis. Lalu handphone yang di kantongku tadi diganti sama kaca. Jadi aku hilang handphone, hilang uang, Bilang. ya hilang juga handphone yang dibeli tadi. Iya. Tapi itu pas waktu itu posisi sadar atau kayak apa? Sadar dan posisi benar-benar sadar dan aku nggak kayak orang apa ya, lupa ingatan enggak, cuman Ya. kayak namanya mungkin dia itu mengalihkan. Jadi mengalihkan Mungkin tersugesti gitu. Ya, Jadi aku pikir ini orang baik, orang jujur gitu kan. Orang memang kepepet pengen jual handphone, ternyata dia kabur. Cuman itu kira-kira penduduk asli
di Nggak situ tahu, atau kalau bukan? masalah penduduk asli itu nggak tahu, karena aku kan nggak kenalan dan aku juga kenal Baru-baru. baru itu, Ya, baru itu. ya. Nah, jadi pengalamanku adalah jangan terlalu, ya ini buat yang merantau ya, jangan terlalu gampang percaya sama orang yang baru Dikenal. kita kenal, ya. Jadi kalau di kampung kan kita punya budaya baik ya, maksudnya baik itu say hi, Siap. halo sama siapapun. Nah, kalau di perantauan beda, Tidak bisa. ya, terutama di kota ya. Kalau di kota itu kita harus waspada karena Waspada. yang kita hadapi banyak karakter dan banyak model orang. Ada orang baik, ada orang jahat. Nah, jadi kita harus lebih hati-hati itu. Yang penting kita jangan jahat sama orang aja. Ya, ya. Kuncinya itu. Nah, jadi untuk teman-teman kalau mau merantau gak usah takut. Yang penting diri kita aja dulu siapin. Mau merantau itu ya harus siap mental, ya harus siap pikiran, ya harus siap semuanya kan. Ya, Jadi betul. kalau kita nggak siap mental, kita bisa terbunuh di perantauan. Betul. Termasuk saya ini. Nah, gimana nih? Saya ini orang yang ya cuma katakan nekat ya. Orang Jawa bilang itu nekat ya. Nekat, punya mental ya. Dari Jawa bayangin tuh. Siapa yang apa namanya? Berani merantau tanpa izin keluarga. Tapi karena saya bertekad, ya saya pun ya melakukan hal itu ya. Karena orang tua saya tidak mengizinkan, tapi teman-temanku banyak, saya berpikir ya nanti di sana bareng-bareng lah, bareng-bareng teman-teman. Akhirnya terbang naik pesawat kemari ya sampai sekarang ini. Jadi baru di sini berapa bulan kemudian baru saya kabarin, halo mama saya ada di Sulawesi ya. Jadi begitu itu Tapi pun tetap lebaran, dapat ngabarin, ngabarin. ya. Tapi kan nggak langsung di rumah tadi ya. Tapi Ternyata kalau sibuk. mungkin Mas Ulin dulu nggak berani ngambil resiko untuk pergi merantau, mungkin nggak akan punya pengalaman ini Iya, ya. nggak punya pengalaman ini. Sekarang ya alhamdulillah ya, jadi orang Aku ingat kuat. kalau dulu tuh kamu masih baru-baru. baru merantau 2 minggu nangis. Ya, ya namanya kita baru merantau ya. Mungkin masih keingat rumah ya. Pak Chandra dulu juga sama ya, Pak Chandra ya langsung pergi ke Ngawi ya. Iya. Masuk di Kediri kan? Nah, masuk di Masuk di Kediri. Kediri. Terus Beberapa bulan, belum nyampe 1 tahun, baru berapa bulan? baru 2 bulan kalau nggak salah. Nah, baru 2 bulan Dua lalu bulan merantau. langsung ke Ngawi. Ngawi, pulang-pulang Lebaran. Pulang Lebaran. Itu kan kita setelah berlebaran, setelah tahun baru ya? Setelah tahun baru kita Januari kan? Ya. Januari 2018. 2018. 2018 Ngawi. Nah itulah ya, jadi pengalaman itu menurutku mahal. Ketimbang kita, misalnya kita dapat duit mau berapa puluh juta atau berapa ratus juta pun, dibandingkan pengalaman itu lebih berharga pengalaman. Coba dulu kalau misalnya kita nggak ke Sulawesi ya, nggak tahu Pak Sulawesi, cuma tahu di peta aja kan, ya, di peta, cuma Pulau K begitu. Tahunya Pulau Sulawesi, kita nggak tahu di situ ada daerah Poso, Makassar, Palu, ada Majene, Mamuju, ada banyak Banteng. Ya. Kalau daerah Sulawesi Selatan itu ada mulai dari sini dulu Mangkutana, Palopo, habis itu Pare-Pare, ya ada lagi itu Sidra, apa namanya Makassar, sampai ke Suwan ada Boni, wah pokoknya sana itu wah Banteng, Manado ya. Ya itu Sulawesi Utara. Dulu jujur aja aku dulu waktu SMA aku cuman gambar-gambar aja ya, gambar ini peta ini aku pengen kesini. Nah jadi mungkin ya itu tadi ya, memang dari kecil atau dari SMA itu udah punya bayangan bakal ke pulau ini, jadi ya alhamdulillah udah sampai Sulawesi ya. Masih tinggal satu lagi kita, Kalimantan ya. Belum. Tinggal Kalimantan nih. Kalimantan belum diinjak. Jawa mau udah ya, aku hampir Jawa tuh hampir semua sih. Yang belum sih Banyuwangi belum, Banyuwangi ke Bali ya. Bali belum juga. Bali. Nah itu ya, jadi kalau Mas Chandra sendiri tadi kan ya alhamdulillah belum ketemu orang jahat ya. Cuman kata orang gitu kan, orang jahat di sini begini kan.
Nah, kalau kesan yang didapatkan selama di perantauan terutama di Sulawesi, apa ini pengalamannya yang bisa dibagi sama teman-teman ini? Ya kalau, pengalaman ya kan, karena, memang kan untuk yang namanya ini di merantau di Sulawesi itu kan, saya jujur baru yang namanya pertama keluar yang namanya daerah. Ya mungkin kalau di Jawa kan, udah sering gitu lah kan, masa kayak yang namanya ke Surabaya, Malang, sampai yang namanya Jakarta, mungkin udah pernah. Cuman kalau untuk ke luar pulau dan yang namanya kayak naik pesawat itu, Baru pertama ya ya? baru pertama kali, ya kan. Jujur pertama itu takut, ya kan, karena kan di TV berita-berita Oh, begitu, ya pesawat kan. jatuh. Pesawat jatuh seginilah kan, apalagi kalau ke Sulawesi. Nah, ini kan melewati segitiga Bermuda Iya katanya. betul Nah, betul betul betul. takutnya ketarik dari atas, ketarik ke bawah gitu kan. Cuman Ternyata udah ya, berapa kali nih naik pesawat? Ya udah iya, 3 kali 4 kali ya? iya 3 kali, Nah, kali 4 kali. ya Nah, alhamdulillah selamat terus ya. heeh, dan yang namanya, selama di Sulawesi ini ya banyak sih yang namanya kayak namanya mungkin, pengalaman yang namanya saya dapatkan, ya kan. Jadi mungkin ya, eee pemikiran jauh lebih yang namanya Lebih dewasa, dewasa ya kan, cara pandang lebih yang namanya lebih luas luas lagi. lagi gitu kan. Betul. Bahwasanya ya banyak pembelajaran, di sini, eee, akhirnya ya mungkin saya yang selama ini, lagi mencari yang namanya kan kayak seusia saya ini kan Cari lagi jati mencari diri. jati diri gitu kan. Ya itu lagi mencari banyak yang namanya saya dapatkan untuk yang namanya, diri saya sendiri gitu kan. Nah jadi, akhirnya ya berpikir nggak yang dulu awalnya saya cuman yang namanya berpikir yang namanya pendek, sekarang jadi berpikir Panjang. panjang lagi, berpikir, Iya. "Oh ini kalau yang namanya ini apa nih ya kan manfaatnya buat saya." Jadi kayak begitu lah. Betul betul betul. Nah, ketika yang namanya misalkan contoh kayak kita punya uang nih ya kan, kalau di rumah ya kan sama orang tua, ya udah uang habis nanti kan masih ada orang tua gitu kan. Nah, Tapi kalau yang namanya kita di perantauan nih ya kan, aduh uang habis, besok buat makan apa? Nah, itu jadi kan akhirnya mikir berpikir lagi gitu loh. iya Ya iya. kan mengatur sendiri, jauh dari orang tua, nggak ada yang ngawasin gitu kan. Ya itu lebih Gitu ya. mandiri. Lebih mandiri ya. Nah, jadi apa yang diceritain Mas Chandra tadi juga sama yang aku rasain. Jadi aku kurang lebih merantau dari lulus kuliah tahun 2015, aku pergi merantau itu bulan bulan September aku pergi merantau sampai sekarang. Iya. Pulang-pulang yang paling setahun sekali, itu belum tentu juga. Lalu tahun lalu 1 tahun lebih, Sekali. 1 tahun lebih, udah 1 tahun 3 bulan aku baru pulang. Nah, jadi yang aku dapatkan selama merantau itu yaitu selain pengalaman, melatih diri lebih sabar tentunya kan, sabar Sabar. bertemu keluarga, sabar menghadapi hidup yang keras, dan yang jelas tambah lebih dewasa kan menghadapi sebuah masalah. Jadi ketika ya kalau misalnya di rumah itu kan gampang ya ngambil keputusan, ah yaudah aku nganggur aja lah, tinggal di rumah gitu kan. Ya. Nanti yang makan, yang Orang ngasih tua. makan orang tua. Nah kalau merantau itu kita nggak bisa, jadi kita nggak bisa ngambil keputusan kayak gegabah, kita pikirin dulu nanti bakal bagaimana, nanti bagaimana bagaimana. Jadi terlatih akhirnya untuk segala sesuatu ngambil tindakan itu dipertimbangkan lebih Iya, lebih dalam bukan lagi. sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali ya Heeh, kan. jadi takut jadi penyesalan kan. Iya, Jadi ya ada untungnya sih gitu kan dengan kita jauh dari keluarga itu, dengan pengalaman 1.000 pengalaman atau jutaan pengalaman yang kita dapatkan, dari beban yang kita rasakan selama ini kan nggak punya beban, makan tinggal makan, sekolah ya kita tinggal sekolah gitu kan, Iya. naik motor nggak usah beli bensin, yang beli bensin orang tua gitu kan. Tua. Tapi ketika kita merantau semua kita cover sendiri.